Ketika kita masuk ke masjid dan masih terdengar suara azan, maka memang kita akan melihat banyak orang yang tidak langsung duduk. Mereka masih berdiri sambil menunggu azan itu selesai. Kenapa? Ini yang menjadi pertanyaan. Ada perintah untuk mendengarkan suara azan atau menjawabnya. Setiap kali kalimat-kalimat di dalam azan itu dikumandangkan, kita menjawab dengan cara mengikutinya. Sehingga kalau waktu itu kita mengerjakan sholat, maka kita tidak bisa menjawab azan yang dikumandangkan itu. Nah, kemudian ketika kita sudah selesai mendengarkan azan, maka kita mengerjakan sholat. Yang utama adalah sholat tahiyatul masjid, yaitu menghormati masjid. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa janganlah kamu duduk ketika kamu masuk masjid sebelum kamu mengerjakan sholat 2 rakaat. Falyarka rak'ataini. Silahkan 2 rakaat dilakukan. Nah, itu yang kemudian oleh para ulama dikatakan sebagai sholat tahiyatul masjid. Dan sebaiknya memang sholat tahiyatul masjid ini dilakukan sebelum kita duduk. Oleh karena itu, maka ketika kita mendengar suara azan dan kita menjawabnya sambil berdiri. Kenapa? Karena setelah ini kita akan sholat tahiyatul masjid. Dan tahiyatul masjid itu afdalnya adalah dilakukan sebelum kita duduk. Walaupun kalau sudah terlanjur duduk, apakah masih boleh melakukan tahiyatul masjid? Ya nanti para ulama mengatakan masih dibolehkan. Tetapi kalau mau mengambil yang sempurna, maka waktu mendengar azan kita menjawabnya dan kita tidak duduk dulu. Lalu setelah itu baru kemudian selesai mendengarkan azan, kita sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Tetapi kadangkala waktu kita masuk ke dalam masjid, kita tidak punya banyak waktu untuk mengerjakan 2 sholat sunnah, yaitu sholat tahiyatul masjid dan juga sholat qabliyah. Sebutlah misalnya kita mau sholat zuhur atau sholat maghrib atau asar atau isya atau subuh, maka semua sholat itu ada qabliyahnya. Dan oleh karena itu, seandainya waktunya cukup, maka kita kerjakan sholat tahiyatul masjid dan juga salat sunnah qabliyah. Ini yang paling utama, yang paling ideal. Hanya saja nanti kalau waktunya sangat mepet, kita hanya bisa mengerjakan satu salat saja. Mana yang kita kerjakan? Apakah tahiyatul masjidnya ataukah qabliyahnya? Maka dalam hal ini para ulama memang punya beberapa pendapat. Antara lain adalah yang berpendapat bahwa 2 salat itu bisa digabungkan antara sholat tahiyatul masjid dengan sholat qabliyah. Niatnya 2, tapi sholatnya hanya 1. Dan ini tidak saling meniadakan. Bahkan sama-sama bisa dikerjakan karena dua-duanya adalah jenis sholat sunnah yang memang bisa dikerjakan tanpa harus salah satunya menjadi tidak sah. Tetapi memang tidak semua bentuk penggabungan niat ini atau at-tasyriku fin niyah ini bisa berlangsung. Dalam arti ada juga nanti ibadah-ibadah yang tidak bisa digabungkan dalam satu pekerjaan tapi diniatkan dengan 2 niat yang berbeda. Sebutlah misalnya kita tidak bisa mengganti puasa yang wajib dengan puasa sunnah. Itu tidak boleh. Masing-masing harus dikerjakan sendiri-sendiri. Apalagi mengganti puasa wajib 1 hari diniatkan untuk mengganti puasa wajib yang lain-lainnya. Jadi kita punya utang 7, tapi kita kerjakan cuma 1 hari dengan niat membayar yang 7 hari. Nah, itu juga tidak memungkinkan. Tapi khusus untuk menggabungkan 2 niat dalam sholat tahiyatul masjid dan juga sholat qabliyah, umumnya para ulama membolehkan, wabil khusus apabila waktu yang tersedia untuk melakukan 2 sholat ini sudah tidak memungkinkan. Sedangkan kalau masih memungkinkan, 2 sholat itu kita kerjakan sendiri-sendiri. Masuk masjid kita tahiyatul masjid, kemudian nanti setelah itu kita sholat qabliyah. Dan bahkan kalau masih ada waktu dan kita berwudu di masjid, bisa saja kita melaksanakan sholat khusus, yaitu sholat sunnah wudu.
Sehingga ada 3, ada tahiyatul masjid, kemudian ada salat sunnah wudu, bahkan juga ada salat qabliyah. Masing-masing ini kalau dikerjakan sendiri-sendiri tentu pahalanya lebih besar ketimbang kalau dikerjakan satu dengan niat ada 2 atau ada 3. Di situ nanti para ulama memang punya banyak pandangan dan perbedaan pendapat, tetapi pada dasarnya umumnya mengatakan bisa digabungkan dalam satu niat saja. Saat azan dikumandangkan, maka disunnahkan pada kita untuk menjawab azan. Dan oleh karena itulah sebisa mungkin jangan panggilan azan ini kita bentrokkan dengan sholat yang sedang kita lakukan. Walaupun bukan berarti dilarang atau diharamkan mengerjakan sholat, hanya saja azan itu adalah panggilan dan afdalnya kita mendengarkan dan menjawab panggilan itu. Maka ketika sedang dikumandangkan azan, yang lebih afdal adalah kita menjawab dan juga mendengarkan panggilan itu. Seusai dari azan itu dikumandangkan, barulah kemudian kita mengerjakan sholat, entah itu sholat tahiyatul masjid, atau sholat sunnah wudu misalnya, atau sholat qobliyah, dan sholat-sholat yang lain, agar semua keutamaan dan semua kebaikan yang disiapkan oleh Allah itu bisa kita dapatkan semua. Boleh saja ketika sedang azan kemudian kita sholat sunnah, itu boleh, tidak melanggar. Hanya saja kita tidak mendapatkan pahala dari mendengarkan azan dan juga menjawabnya. Dan oleh karena itu yang lebih utama, yang lebih afdal adalah ketika azan dikumandangkan kita dengarkan dan kita jawab, setelah itu baru kita kerjakan ibadah-ibadah yang lainnya agar pahala yang kita terima itu lengkap dan sempurna dan menambah bobot dari amal yang sedang kita kumpulkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala.